bayangin aja, aku ini bego atau gimana ya, atau bodoh atau bagaimana, aku nggak tahu, pokoknya intinya seperti itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel Yungi. Di videoku kali ini aku mau bercerita tentang dulu waktu aku masih bujang ya guys. Awal aku lulus sekolah, udah nggak sekolah lagi. Nah waktu itu tuh aku lulus sekolah tahun 98. Nah waktu itu aku lulus masih sekolah pada waktu itu tuh sekolah menengah pertama atau istilahnya SMP ya guys. Waktu itu sudah lulus itu aku kepinginnya itu melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu SMA. Tapi karena kondisi dan keterbatasan biaya, akhirnya orang tuaku, emak sama bapakku nggak bisa ngelanjutin aku untuk sekolah lagi ke jenjang berikutnya. Ya udahlah guys, terpaksa akhirnya aku ya wis nggak apa-apa, nggak bisa sekolah. Akhirnya aku bekerja. Nah pada waktu itu aku nggak punya teman atau apa, tetapi ada kakak sepupu yang sudah bekerja di Surabaya. Kebetulan waktu itu pulang, terus setelah pulang libur mau balik ke Surabaya aku ikut. Pada waktu itu sebenarnya aku tuh gak dikasih izin sama emak sama bapakku, karena waktu itu tuh katanya dia, aku umurmu masih berapa sih, masih kecil lah untuk pergi ke Surabaya untuk bekerja. Setelah itu aku diajak sama kakakku. Sebenarnya nggak diajak sih, aku sendiri yang kepingin ikut. Habis ngapain? Bayangin aja, aku lulus sekolah udah nggak ada kegiatan, terus aku mau ngapain coba? Cari-cari kerja di desa. Pada waktu itu juga kerja apa? Terus akhirnya aku nekat, pokok gimana ya, boleh nggak boleh aku tetap ikut. Pada waktu itu tuh kakakku kan kerja di pabrik rokok, jadi siapa tahu nanti aku tuh bisa masuk ke situ. Akhirnya setelah itu aku berangkat ke Surabaya dengan tujuan pokoknya aku nanti bisa kerja di sana gitu loh pokoknya. Terus akhirnya berangkat sampai di sana, kebetulan kan waktu itu tuh kakakku hidup di kos-kosan ya, jadi ikut di kos-kosannya kakakku. Nah pada waktu itu tuh aku barengan sama adiknya kakakku, jadi kita berdua itu kan lulusnya bareng, jadi kita sama-sama nyari kerja gitu loh berdua. Nah pada waktu itu yang keterima duluan itu adiknya kakakku. Nah sementara aku itu nggak keterima, alasannya usiaku masih belum cukup untuk masuk ke pabrik situ. Jadi kakakku yang lebih, karena terpaut usia sekitar 2 tahunan lah pada waktu itu. Nah wes akhirnya kakakku bekerja di adiknya kakakku tadi tuh bekerja di Sidoarjo. Nah sedangkan aku belum bekerja, akhirnya aku tetap di kos-kosan situ. Terkadang juga gimana ya, bayangin aja waktu di desa itu longgar, rumahnya besar. Nah waktu itu hidup di kos-kosan dengan kamar yang sempit. Terus pada waktu itu kan pagi semuanya berangkat kerja, aku di rumah sendirian tuh kayaknya aduh nangis gitu loh guys, nangis, sedih juga, gimana ya rasanya. Terus akhirnya sekitar 1 minggu lebih aku tuh berdiam diri dalam kondisi seperti itu. Akhirnya temennya kakakku tuh ada info bahwa ada lowongan, tapi bukan di pabrik, tapi di rumah, tapi untuk bekerja di sebuah toko.
daripada aku pulang. Waktu itu sempat kakakku bilang, kakak sepupuku itu tadi, wes kamu kalau nggak dapat kerjaan kamu lebih baik pulang. Duh, dalam hatiku bayangan, aduh lek aku pulang terus ngapain di rumah. Wes akhirnya aku terima itu tawaran dari temennya kakakku tuh, wes gak apa-apa, kerja apa saja yang penting aku bisa kerja, aku pokoknya nggak pulang. Pada waktu itu tuh aku berpikir seperti itu. Terus akhirnya aku dibawa ke orang yang nyari yang butuh apa itu asisten itu tadi ya guys, butuh asisten. Nah kebetulan itu sudah ketemu dan alhamdulillah aku diterima bekerja, tapi kerjanya bukan di rumah tangga tapi jaga toko di pasar. Nah pada waktu itu jaga toko itu berangkatnya itu pagi banget guys, pagi sekali, setengah tiga pagi buta banget itu sudah berangkat ke lokasi atau tempat kerja, yaitu di pasar. Nah kebetulan waktu itu tuh aku masih berdua sama si bosku itu. Nah waktu itu berangkat setengah 3 pagi, pulangnya itu kadang sampai jam 12 siang sampai setengah 1 siang. Nah wes pada waktu pertama kali kerja itu wis yos gimana ya, namanya juga semangat bekerja itu. Pokoknya gimana tak kerasa no, cara bahasa Jawa nih dikerasa nih biar nggak jenuh. Terus akhirnya sudah berjalan sekitar 1 minggu, hampir 2 minggu. Pada waktu itu tuh bosku itu gini, kalau pas waktu kerja nggak boleh duduk. Jadi waktu kerja itu ya Allah, dari mulai jam setengah 3 sampai 3 pagi sampai jam 12 siang tuh duduk. Berdiri, nggak boleh duduk. Maaf keliru tadi. Jadi cuma sarapan aja aku duduk sekitar 5 menit atau 10 menit lah paling lama. Habis gitu udah aku kerja lagi berdiri. Nah akhirnya selama 2 minggu kakiku tuh bengkak gara-gara itu tadi kelamaan berdiri. ya gimana ya namanya juga, gak pernah kerja sekeras itu. Ya apa ya, jika ingat tuh kadang ya ketawa, kadang juga sedih ya namanya juga kita ikut orang ya, mau bos kita tuh bilang apa ya kita nurut, mau bilang gini ya nurut, mau bilang gitu ya nurut, ya wes ya. Akhirnya setelah aku bahasa ini apa itu diobatkan ya, dipijitnya gitu kaki wis alhamdulillah udah sembuh, udah kasih libur berapa hari gitu udah sembuh. Terus akhirnya kok aku punya cara sendiri biar kadang nganu istirahat gitu biar kakinya nggak bengkak. Mungkin bosku juga takut ya kali takut kakiku bengkak lagi, jadi akhirnya nggak se nganu kemarin, maksudnya ya wis nggak apa-apa kalau misalnya capek ya duduk sebentar gitu nggak apa-apa. Akhirnya diperbolehin duduk gara-gara kakinya sempat bengkak itu tadi. Nah akhirnya alhamdulillah pada waktu itu aku tuh dapat gaji cuma sekitar 75.000 guys 1 bulan. Tapi untuk gajiku 75.000 itu bersih pokoknya ya, 75.000 itu bersih. Jadi aku tuh udah makan di situ, sudah tidur di situ. Jadi intinya gajiku nggak aku ambil selama, kadang aku waktu pulang aja. Jadi kadang sampai ngumpul berapa. Nah waktu itu bagiku gaji segi 75.000 itu ya lumayan lah daripada aku pulang kampung. Ya lebih baik bekerja lah biar buat tambah-tambahan buat beli apa, kan aku dulu tuh kepinginnya beli apa gitu loh. Nah sudah itu kadang juga heran, waktu itu gaji pertama itu emakku sempat ke Surabaya jenguk aku. Ya Allah pada waktu itu bener-bener drama banget, nggak pernah berpisah sama kedua orang tua. Terus itu sekitar hampir 2 sampai 3 bulan gitu
makku ke sana nyariin aku, ya mungkin kangen kali ya. Waktu itu tuh ketemu tuh nangis gitu, jadi kayak drama banget, kayak sinetron tangis-tangisan berpeluk-peluk. Ya Allah, betapa apa ya, sekalian bisa bisa apa ya, biasa bayangin sendirilah, gak pernah berpisah dengan anak gitu loh. Nah akhirnya gitu. Kok aku juga heran, kenapa ya waktu itu tuh aku kok nggak bisa, maksudnya pindah ke tempat kerja lain, padahal gajinya tuh sedikit loh. Di situ tuh gajinya sedikit banget. Bayangin kalau yang di lain-lain dulu tuh temanku, barengan temanku tuh ada yang digaji sekitar 250 ada, 300 ada, tapi kok kenapa waktu itu tuh aku kok nggak bisa, maksudnya tahu sudah gajinya di situ sedikit, terus aku pindah gitu, aku kok nggak bisa, itu kenapa aku sendiri juga nggak tahu. Bahkan akhirnya itu aku minta kenaikan gaji, ternyata dikasih kenaikan cuma 10.000, jadi 80.000. Itu selama berapa bulan, waktu itu langsung gajinya naik lagi menjadi 100.000. Nah gaji 100.000, bayangnya 1 bulan gaji 100.000, itu aku sudah bertahan selama 4 tahun di rumah bosku ini. Aduh, bayangin aja, aku ini bego atau gimana, atau bodoh atau bagaimana, aku nggak tahu. Pokoknya intinya seperti itu guys. Nggak tahu lah, pokoknya intinya aku tuh, tapi kerja di situ tuh aku enjoy banget gitu loh. Ya gimana, mungkin sudah terbiasa kali ya. Ya sempat bosku itu percaya sama aku, bahkan keuangan apa segala macam aku yang pegang, tapi kok gajinya sedikit. Nah itu yang terkadang juga gak pernah berpikir seperti gimana gitu loh, pokoknya gimana lah. Nah akhirnya sempat sih bosku itu buka toko lagi. Nah pada waktu buka toko lagi itu gimana ya, itu sulit, aku lagi yang kena. Ya ini pada waktu itu belum punya pegawai, pegawainya ada pegawai, habis itu nggak kerasan, ada pegawai nggak kerasan, akhirnya aku lagi yang kena. Disuruh habis dari toko pasar, dari berangkat jam 3, setengah 3, jam 3 itu tadi, pulang jam 12, aku mandi langsung pergi ke toko satunya, itu pulang sampai jam 11 malam, kadang jam 12 malam, karena tokonya yang satunya tuh rame. Jam tidurku tuh loh cuma 3 jam, jadi mulai jam 12, jam 1, 2, 3, sekitar 3 atau 4 jam kadang malam itu loh. Kok gak dikasih gaji tambahan, itu aku juga mau aja. Kebayang nggak buat kalian kalau anak zaman sekarang, mungkin ya dia gaji kayak segitu, paribasanya gaji cuma 75.000, disuruh bertahan, aku yakin nggak bakalan mau. Untuk anak-anak zaman sekarang pasti ketahuan gajinya 1 bulan sekian langsung kabur atau mungkin dia pindah kerja. Tapi aku tuh nggak bisa ya, gimana ya, kayak gimana ya, aku tuh kadang lihat bosku tuh gimana gitu loh. Dia tuh dulu tuh single parent, jadi di sendiri itu loh di rumahnya. Setiap dia ada masalah apa, selalu curhatnya sama aku. Jadi kayaknya aku mau ninggalin dia itu kayak berat banget. Sudah aku anggap seperti ibuku sendiri gitu loh. Bayangin aja jika kalian ada di posisi aku seperti itu, ya nggak tahu lah. Tapi ya nggak tahu juga ya, namanya orang kan nggak sama. Jadi itu guys, jadi ini sekedar buat teman-teman semua. Jika kalian mencintai atau menyayangi pekerjaan itu, insya Allah kalian akan bertahan walaupun hasilnya sedikit. Tapi jangan dinilai dari hasil, tapi kalian ambil hikmah serta pelajari dari hal tersebut. Saya akhirnya sadar, memang dulu gaji saya cuma 75.000,
paling banyak 100.000. Tapi dari gaji yang 100.000 itu saya nggak memikirkan tentang gaji saya itu tadi, tapi saya mendapatkan atau menimba ilmu banyak dari bos saya tadi, yaitu saya diajarin banyak hal, terutama berdagang. Dia itu jago banget. Terus cara menyimpan uang bagaimana biar kita tidak boros. Terus aku diajarin kulaan di sana yang jadi akhirnya aku tahu di Surabaya itu tempat-tempat kulaan yang murah-murah itu di mana. Pada waktu itu aku tahu semuanya. Jadi banyak sekali ya pelajaran ya guys, pelajaran yang diambil dari. Jadi kita misalnya bagi teman-teman yang ingin bekerja terus aduh gajinya di sana sedikit, jangan memikirkan gaji guys. Misalnya kalian kerja di tukang bakso, usahakan kerasankan guys. Maksudnya betah-betah no, istilahnya cara Jawa nih betah-betah no. Nah biarpun gajinya sedikit, kalian itu ambil pelajarannya. Misalnya bikin bakso, kalian nanti pandai di situ, bisa bikin bakso. Kalian kan kerja di bakso, kalian bikin bakso. Nah, siapa tahu kalian nanti keluar dari bakso tersebut, kalian bisa buka usaha sendiri loh. Kan kalian nanti banyak ilmu yang ditimba gitu loh. Jadi kalian nggak usah memikirkan, aduh nanti gajinya sedikit. Bayangin aja, jika kalian pandai buat bikin bakso, kan kalian bisa buka usaha sendiri. Nanti kalian nggak usah kerja ikut orang. Nah, prinsipku seperti itu. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Hanya sekedar bercerita tentang masa laluku ya, sedikit banyak manfaat yang sudah aku ambil atau pelajaran yang sudah ambil dari waktu itu. Pokoknya intinya aku sangat berterima kasih kepada bosku itu, walaupun gajiku cuma kecil tapi manfaatnya besar. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.